Jangan berkompromi. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. 2 Timotius 3 ayat 1-5. Kita berada di hari-hari terakhir dan engkau harus belajar berjalan dalam pengetahuan firman Tuhan. Kita berada dalam apa yang Alkitab tunjukkan sebagai masa-masa sulit atau berbahaya. Beginilah cara Alkitab versi Living Bible menerjemahkan ayat 1 dari ayat pembuka kita. Kamu mungkin juga tahu ini, Timotius, bahwa pada hari-hari terakhir akan sangat sulit untuk menjadi orang Kristen. 2 Timotius 3 ayat 1. Mengapa akan sulit bagi sebagian orang? Itu karena pilihan yang harus mereka buat, pilihan yang tidak populer. Saya berbicara tentang pilihan membela kebenaran dan keadilan. Tolaklah untuk mengkompromikan imanmu, berpegang teguh pada firman, melakukan apa yang firman katakan, daripada apa yang hanya membuat aman. Ada orang-orang yang akan berkompromi dan membuat keputusan karena uang dan keuntungan duniawi. Akibatnya mereka akan melakukan hal yang salah, hal-hal yang tidak sesuai dengan perjalanan Kristen. Itu bukanlah engkau. Jangan membuat keputusan dalam hidup karena itu opini populer. Jangan pernah mengikuti karena itu mayoritas. Ingatlah apa yang Yesus katakan, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Matius 7 ayat 13-14. Ini memberikan kita didikan. Biarlah pengetahuan akan firman Tuhan, hikmat Tuhan, membimbing pilihan dan keputusan yang engkau buat. Tidak ada bedanya bahwa engkau adalah satu-satunya yang berdiri untuk Yesus Kristus dan untuk Injil di tempat tinggal, lingkungan, sekolah atau tempat kerjamu. Tetaplah demikian. Tolaklah untuk berkompromi. Sebaliknya, tetaplah. Berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Mari kita berdoa. Bapa terkasih, hikmat-Mu dimanifestasikan lebih lagi di dalam dan melalui gerejamu, dan firman-Mu tumbuh kuat di hati kami lebih dari sebelumnya. Kami dipenuhi dengan pengetahuan tentang kehendak-Mu dalam segala hikmat dan pengertian rohani, selalu berlimpah dalam pekerjaan Tuhan, kuat dalam iman, dan memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin.